Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2 ayat 8. Sahabat Iktus, apa yang menjadi kerinduan tertinggi Tuhan? Hati Tuhan ada di segala suku bangsa. Ia merindukan agar segala suku bangsa datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bandingkan Wahyu 7 ayat 9. Karya keselamatan telah selesai dikerjakan di dalam Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun kabar keselamatan harus terus digaungkan kepada segala suku bangsa di seluruh dunia. Mazmur 2 adalah pernyataan mesianis mengenai raja yang diurapi. Dimulai dari pemberontakan bangsa-bangsa melawan Allah, ayat 1-3, yang hanya membuat Allah menertawakan mereka, ayat 4. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa mengalahkan kekuasaan Allah? Tindakan kasih Allah bagi bangsa-bangsa yang telah memberontak itu dinyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, ayat 5 dan ayat 6. Mazmur ini memotivasi kita untuk terlibat dalam misi Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa. 1. Yesus Kristus adalah Raja yang diurapi, ayat 7. Frasa anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dikutip dalam Ibrani 1 ayat 5, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus mempunyai nama yang lebih unggul daripada malaikat-malaikat dan semua nama yang ada di bumi. Bahwa nama itu dikaruniakan kepadanya karena dia adalah anak Allah, anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Dan Bapa menyatakan ini kepada dunia sebagai alasan mengapa ia dilantik sebagai raja di atas gunung Sion yang kudus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dan juga segala bangsa dapat diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Bandingkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 2. Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa, ayat 8 dan 9. Mintalah padaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan sebagai milik pusakamu. Merupakan pemberian otoritas ilahi kepada Raja yang diurapi, Yesus Kristus. Hal ini tergenapi ketika ia menyampaikan pesan terakhir sebelum naik ke sorga, yang diawali dengan pernyataan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bandingkan Matius 28 ayat yang ke-18. Ini berarti otoritas atau kuasa atas bangsa-bangsa telah diberikan kepada setiap orang yang bersedia mengemban amanat agungnya untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. 3. Yesus Kristus adalah Raja yang patut diresponi oleh bangsa-bangsa. Ayat 10-12. Ayat 10 dan 11 merupakan dorongan bagi bangsa-bangsa untuk meresponi keselamatan yang telah tersedia di dalam Yesus Kristus. Bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, beribadahlah kepada Tuhan, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Semua ini merupakan satu-satunya jalan yang melepaskan bangsa-bangsa dari kebinasaan dan murka Allah yang menyala. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk sungguh-sungguh berdoa agar bangsa-bangsa membuka hati bagi Yesus, hingga kelak kita dapat melihat segala suku menyembah Yesus Sang Raja. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku meyakini bahwa keselamatan bagi bangsa-bangsa hanya ada di dalam nama Yesus? Sudahkah aku mempercayai bahwa ada otoritas Kristus yang menyertaiku saat pemberitaan Injil kepada segala bangsa? Apakah aku mendoakan bangsa-bangsa agar membuka hati untuk menyembah Yesus sebagai Raja?
Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias, Raja yang diurapi, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih karena hanya di dalam nama-Mu ada keselamatan. Tolong aku ya Tuhan, agar memiliki semangat yang berkobar untuk memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa. Aku percaya bahwa kuasa yang maha tinggi menyertaiku dalam mengemban tugas ini, hingga segala suku bangsa menyembah-Mu. Amin. Kabar keselamatan di dalam Kristus harus disampaikan kepada bangsa-bangsa.